Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang dimulai dari Amsal Sulaiman pasal yang ke-18 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Haleluya. Ya, dalam bahasa kesehariannya saudara, orang bebal ini karena dia nggak suka mikir, dia nggak suka ada pengertian-pengertian, yang ada dia ceplas-ceplos. Langsung aja gas ya, ngomong aja tanpa dipikir dulu. Makanya nggak heran tipe yang seperti ini Alkitab katakan cenderung menjadi orang bebal. Haleluya, haleluya. Nah, orang lawan orang yang bebal adalah tentunya orang yang akan suka sekali merenungkan firman Tuhan. Dan dia dikatakan adalah orang yang berhikmat. Haleluya. Dan saya berdoa kita semua menjadi bilangan orang yang berhikmat. Haleluya. Karena saya percaya dengan kita hidup berhikmat, maka akan menghantar kita semua untuk hidup sukses di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, sebab saya percaya ya, arti dari hidup sukses di dalam Tuhan artinya begini, kehidupan kita tidak sia-sia. Hidup kita akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan itu cuma bisa dikerjakan oleh orang-orang yang berhikmat, orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya orang-orang yang berhikmat ini tentunya dalam bertindak ini akan penuh dengan pertimbangan, dengan kehati-hatian. Atau bahasa kerennya orang yang berhikmat dalam kehidupan ini supaya sukses dalam Tuhan, dia akan punya yang namanya strategi. Katakan sama-sama strategi. Haleluya, haleluya. Yes. Strategi untuk sukses di dalam Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, orang yang punya strategi, yang pertama, Amsal pasal 24 ayat yang ke-6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya, orang yang punya strategi, yang pertama orang tersebut pasti punya planning. Punya perencanaan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Memang ada saatnya dalam kehidupan ini ya, kita harus ambil keputusan, saat itu juga kita harus melesat. Tapi sebaiknya dalam kita ya melakukan apapun juga sebelum itu ya didesak-desak, diburu-buru waktu. Makanya usahakan buat planning, buat perencanaan. Tentunya hasilnya akan lebih maksimal. Haleluya. Saudara mau berbisnis, buat perencanaan. Saudara mau menabung, buat perencanaan. Haleluya. Saudara mau pelayanan pun buat perencanaan. Haleluya. Dengan kita melibatkan perencanaan di dalam Tuhan, Tuhan yang memimpin, saya percaya kita akan sukses di dalam Tuhan. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki trik untuk sukses tentunya. Haleluya. Ya, strategi tanpa trik ya itu bukan strategi namanya. Makanya sebagai anak Tuhan kita juga harus punya trik. Tapi triknya tentunya trik yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Contoh, saya kasih tahu sama saudara ya. Trik yang pertama contohnya misalkan Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, oleh sebab itu kalau saudara ingin sukses dalam Tuhan, trik yang pertama contoh, saudara menaruhkan hidup saudara harus selalu hidup akan Tuhan. Dan ini akan membedakan saudara dengan orang-orang yang ada di luar sana. Dan saya percaya dengan saudara hidup takut akan Tuhan seperti firman Tuhan katakan, kekayaan, kehormatan, kehidupan menjadi bagian saudara dan saya. Katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya. Lalu apalagi, trik apalagi yang ya saudara kita harus belajar daripada kebenaran firman Tuhan.
Ya, Amsal 13 ayat yang ke-11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dalam arti, ya saudara terkasih dalam Tuhan, trik yang kedua ini, saudara punya gaya hidup menabung dengan tidak berfoya-foya. Haleluya, haleluya. Bahkan cenderung saudara tidak serakah dengan saudara mengumpulkan sedikit demi sedikit. It's okay dengan cara yang benar. Maka saya percaya sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, dari bukit menjadi gunung. Haleluya, haleluya. Yang penting, saudara terkasih dalam Tuhan, trik yang kedua ini, yuk kita berusaha melakukan menabung ya, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya, 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 haleluya. Apalagi Pak Pendeta? Oke, yang terakhir yang ketiga, contohnya jangan banyak-banyak saudara. Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan apa? Kaya. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Ternyata trik yang ketiga pun banyak, saudara. Alkitab katakan sebenarnya banyak trik-trik. Tapi yang ketiga ini berbicara untuk saudara sukses di hadapan Tuhan. Saudara harus punya trik hidup rajin dan bekerja keras. Haleluya. Jangan cuma mau instan. Jangan cuma mau jalan cepat, haleluya. Karena biasa jalan cepat itu ujungnya maut, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, melewati proses nggak apa-apa. Yang penting mulailah dengan kerajinan, mulailah dengan kerja keras. Dengan saudara melibatkan Tuhan, wow, saya percaya saudara akan menikmati hal-hal yang hebat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, haleluya. Biarlah kiranya kita semua memiliki strategi selalu sukses dalam raja kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Terus kau tambah-tambahkan hikmat sehingga kami dalam kehidupan ini memiliki strategi demi strategi. Kami sukses bukan untuk kebanggaan kami, bukan untuk keuntungan kami, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan yang menuntun langkah kami. Haleluya. Tuhan memberkati kami semua. Amin.